Feng Chao, ini kabar baik banget. Ada seorang gadis bernama Lishi datang ke biro jodoh kita, langsung memilih kamu. Sekarang dia sedang menunggu di sebelah Le Cafe. Cepat pergi. Macet di jalan, plus alamat pesanan diubah, jadi. Dia cantik banget. Duduklah. Hah, Kamu lari maraton ke sini ya? aduh maaf, aku. Pertama kali aku kencan buta, naik motor listrik masih telat. Aku juga pertama kali kencan buta. Hah, oh tidak, bukan itu maksudku. Masuk. Menurutmu aku cocok nggak? Hah. Ya udah. Kalau gitu, kita nikah yuk. Hah, Shishi, Yolin. Datang pagi banget. aku mau perkenalkan. Feng Chao. Yolin. Feng Chao, kamu suka aku nggak? Yolin, aku suka kamu. Feng Chao, kita kan masih SMA. Masa pacaran? Sisi, orang yang kamu bilang mau dikencanin. Jangan-jangan dia? Kalian berdua kenal? Lebih dari kenal, dia teman SMA ku. Dulu nilai jelek, ngerugiin kelas udah biasa. Suka nyolong-nyolong kecil pula. Yolin, ngomong apa sih? Kapan aku nyolong-nyolong? Ada APA? Kebongkar terus marah ya? Aku rasa dia nggak kayak gitu. Sisi, kalian kan baru kenal. Aku kenal dia sudah 10 tahun. Harusnya aku nggak jadi sama Yolin hari ini. Aku Casey Tahu, dia bukan orang baik. Maaf ya, kalau gitu kita tambah WeChat dulu. Kerja lagi. Oke. Shishi, ngapain kamu nambahin orang kayak gini di WeChat? Orang kayak gini, jangan sampai ketemu lagi. Ngapain minta WeChat lagi? Feng Chao, Jangan mimpi tinggi deh. kamu sama Sisi itu beda dunia. Orangnya beda jauh. Udah, jangan banyak bacot. Chen Shusher, jangan sok. Kamu nggak tahu dia sekarang hebat banget. Terkenal sebagai lajang emas. Ini kan Chen Fei. Dulu waktu sekolah, dia suka ganggu cewek-cewek. Cuma karena punya duit. Chen, ini teman dekat gue, Sisi. Cantik banget kan? Shishi, sebentar kita makan hotpot yuk. Sisi. Cewek polos kayak Sisi. Kalau sampai jatuh ke tangan Chen si mesum, wah, Aku suka sama kamu. Feng Chao, tolong aku. kalau Sisi sampai jatuh ke tangannya, ini. Gak bisa, aku harus ingetin Sisi. Tapi, dia bakal percaya sama aku gak ya? Sistem mendeteksi ketidakpuasan host. Sistem, apa yang diinginkan, terwujud, berhasil terikat. Apa? Sistem, apa yang diinginkan, terwujud? Ya host, selama itu keinginan hati host. Sistem bisa bantu mewujudkannya. Apa semua hal bisa terwujud? Ya host. Tapi ingat, efeknya tergantung. Seberapa kuat keinginan host. Dan cuma bisa sekali sehari. Jadi, manfaatkan kesempatan ini baik-baik. Kalau beneran kayak gini, berarti aku bisa. Sistem telah diaktifkan. Sebentar. Sisi, bokap gue bisnisnya sukses di Jianghai. Gue juga punya 3-4 toko di Mall Kianda. Sisi, udah dibilangin kan? Chen Fei sekarang luar biasa. Kamu nggak tahu. Sisi itu dulu sekelas sama kita. Dia pindah ke kelas kita terus sekolah setahun. Kamu sudah lupa ya? Benarkah? Aku benar-benar tidak tahu, itu kebetulan yang luar biasa. Ayo, kita bersulang Sisi. Mari bersulang. Itu dia. Feng Chao. Ayo lihat. Kenapa kamu datang? Aku. Feng Chao, kenapa kamu mengikutiku lagi? Kamu mau mengganggu Sisi terus-terusan? Sisi, Chen Fei dia hanya. Feng Chao, jangan tidak tahu malu. Kamu tidak lihat diri sendiri, pantaskah kamu dengan Sisi? Pantaskah kamu dengan Sisi? Bagaimana kalian bisa bicara seperti ini? Sisi, dia hanya anak miskin. Jangan tertipu olehnya. Chen Fei. Kamu hanya punya sedikit uang kotor di rumah, bukan? Punya uang itu hebat.
Tidak usah bicara yang lain. Hanya BMW ini saja, seumur hidupmu tidak akan mampu membelinya. Chen Fei, Yolin. Perkataan kalian benar-benar keterlaluan. Sistem teledeaktifkan. Tunggu sebentar. Sisi, kamu benar-benar tertarik pada anak ini? Dia hanya seorang pengantar makanan miskin. Tidak punya mobil yang layak, apa yang bisa dia berikan padamu? Apa salahnya pengantar makanan? Mereka mencari uang dengan kerja keras. Tidak seperti beberapa orang yang mengendarai mobil mewah, semua pemberian keluarga. Apa asyiknya? Sisi, kamu sahabat terbaikku. Dia hanya anak miskin, masa depan apa yang bisa dia berikan padamu? Ya, bahkan tidak punya mobil. Jika saja aku punya mobil yang layak. Jika saja aku punya mobil yang layak. Setidaknya, tidak akan diejek seperti ini. Mendeteksi keinginan hati tuan rumah. Sangat ingin memiliki mobil mewah, sistem sedang mengonfirmasi. Kanjenan tuan rumah telah terpenuhi. Ini adalah mobil sport. Sistem ini nyata, semuanya nyata. Apa ini? Kunci mobil. Apa yang dikatakan sistem benar-benar terbukti? Apa yang dilakukan si bodoh ini berdiri saja di sana? Salahku. Dia memang sudah bermasalah sejak sekolah. Sekarang semakin parah. Kalian berdua hari ini benar-benar tidak sopan. Fang Chao, aku minta maaf atas nama mereka. Tidak, kamu tidak perlu minta maaf untuk siapapun. Kamu, mereka. Sisi, jangan buang waktu dengan orang ini. Ayo. Suruh Chen Fei mengantar kita berdua jalan-jalan. Oak? Aku tidak mau naik mobilnya. Bagaimana kalau aku yang mengantarmu? APA, kamu gila ya? Kamu dengar sendiri apa yang kamu katakan. Mau ngantar pakai apa? Pakai motor listrik jelekmu itu? Aku akan mengantarmu dengan Porsche-ku. Mobil ini sangat cantik. APA? Feng Chao? Bagaimana mungkin mobil ini milikmu? Mobilmu pasti dikasih keluarga, anak orang kaya. Setiap hari pura-pura jadi kulit. Asyik ya menipuku? Tidak, aku pinjam dari teman. Aku hanya ingin mengantarmu pulang. Sisi, kan sudah kubilang dia pembohong. Jangan sampai tertipu olehnya. Ayah, Shishi. Bukannya kamu mau mengantarku pulang? Baik. Dia cuma kurir. Seorang kurir. Jangan-jangan dia benar-benar anak orang kaya yang menyembunyikan identitas? Kamu pinjam mobil ini. Pasti keluar banyak uang, ya? Ah, memang butuh usaha ekstra. Tapi aku hanya ingin mengantarmu pulang. Ayo kita menikah. Apa? Menikah? Bercanda ya? Aku tidak bercanda. Aku ingin mencari suami secara formal. Dan kamu mungkin pilihan terbaik saat ini. Kenapa dia mau menikah denganku? Apa dia? Tidak. Dia tidak seperti orang seperti itu. Apa yang harus kulakukan? Aku setuju. Tapi, aku punya satu syarat. Syarat apa? Ini berarti aku sudah menikah. Tak disangka langsung urus surat nikah. Kamu belum bilang syaratnya. Syaratnya adalah, kumohon, beri aku kesempatan untuk mendekatimu. Aku ingin membuktikan. Kita tidak hanya sekedar di atas kertas. Baik. Loh, ini bukan Fang Chao? Kesini pamer kaya ya. Jangan-jangan. Lagi-lagi suruh cewek bayar? Pamer kaya? Aku cuma mentraktir Sisi makan. Sure.
Kamu memang jago merayu. Yolin, hati-hati bicaramu. Hubunganku dengan Fang Chao tak perlu kau nilai. Sisi, ngapain dekat-dekat? Dengan orang seperti dia? Dia jelas tidak pantas untukmu. Pantas atau tidak? Sepertinya bukan urusanmu. Syok-syokon. Aduh lupa, minggu depan kan. Ulang tahun sekolah SMA Jianghai? Pasti bos besar seperti kamu diundang, soalnya. Kan kamu sudah punya mobil sport? Lapa. Aduh, seminggu lagi ulang tahun ke-60 SMA Jianghai. Sekolah mengundang alumni berprestasi untuk hadir. Sekolah. Jangan-jangan kamu tidak diundang? Diundang. Aku akan menemaninya. Chen baru saja menyumbang lapangan basket baru untuk sekolah. Bos besar Fang mau menyumbang apa? Untuk alma mater kita? Mana ada uangnya? Sisi, jangan sampai kamu tertipu oleh orang-orang yang bermaksud jahat. Aku Liu Shishi. Kapan pernah peduli dengan uang? Yang penting dia jujur dan tulus. Lebih baik daripada orang yang matanya cuma lihat uang. Ayo pergi. Fang Chao, acara peringatan sekolah besok. Kamu mau pergi? Tentu saja aku pergi. Dan aku akan memberitahu semua orang. Aku pantas untukmu. Aku temani kamu pergi. Fang Chao, kenapa aku merasa kamu seperti orang yang berbeda? Dulu kamu tidak sepercaya diri ini. Tentu saja berubah. Sekarang aku punya sistem pendukung. Kuat sampai aku sendiri takut. Percaya diri? Ada ya? Orang selalu berubah. Sekarang aku juga punya orang yang ingin kulindungi. Yang kamu maksud? Siapa? Kamu. Aku harus pergi dulu. Oke. Fang Chao, aku melakukan ini karena tidak ada pilihan lain. Semoga kamu tidak akan menyalahkanku di kemudian hari. Sisi mau naik mobil ini? Maaf Fang Chao. Jalan. Siapa orang ini? Liu Shishi. Lebih baik kamu tidak memikirkan yang lain. Kita sudah menerima mas kawin dari keluarga Shao. Kamu lebih baik bersikap baik. Aku sudah menikah dengan Fang Chao. Apa katamu? Aku sudah menikah dengan Fang Chao. Mas kawin keluarga Shao akan aku kembalikan. Dia itu siapa? Kamu gila ya? Siapa dia tidak penting. Yang penting ini adalah pilihanku. Bagus, sangat bagus. Aku ingin lihat, apa kemampuan Fang Chao itu? Parani macam-macam dengan anak perempuan keluarga Liu. Bantu aku cari seseorang. Namanya Fang Chao. SMA Jianghai. Aku Fang Chao, sudah kembali. Dulu, aku di sini bisa diinjak-injak siapa saja. Si imut, tapi hari ini semuanya akan berubah. Sistem bangkit,
dunia di genggaman. Hari ulang tahun sekolah ini adalah deklarasi balas dendamku. Chen Fei Yolin. Tunggu dan lihatlah, bagaimana si kurir imut ini akan menginjak-injak keangkuhan kalian yang menyedihkan. Sekarang aku kuat sekali, menakutkan. Berhenti. Mau apa? Aku datang untuk acara ulang tahun sekolah. Kamu. Ikut acara ulang tahun sekolah. Ah, Undangannya mana? Tanpa undangan tidak boleh masuk. aku. Tunggu temanku. Wah, ini bukan bos Fangnya. Kenapa? Terhalang di luar pintu, Young Master Chen. Anda datang. Kebetulan sekali hari ini. Ada APA. Boss Fang kita. Juga ada hari terkunci di luar. Aku menunggu Shishi. Nanti kita masuk bersama. SI Imut. Tanpa Shishi. Kamu bahkan tidak punya hak untuk masuk. Pak Satpam. Ini adalah bos besar sekolah kita. Sengaja datang untuk menyambang ke sekolah. Bayarkan dia masuk. Yang Master Chen, Anda tidak bercandakan dia. Mana mungkin aku bohong. Bukakan pintu belakang Tanya. Kamu masuk saja. Terima kasih. Feng Chao. Pintu ini kebalikan kamu masuk, tapi aku tidak tahu. Apakah kamu punya tempat duduk setelah masuk? Tidak usah khawatir, yang Master Chen, aku sudah ada rencana. Ada Bos Fang. Kau tidak menemukan tempatmu sendiri. Jangan-jangan tidak dapat undangan. Fang Chao, sini. Maaf, sekarang sudah ketemu. Sudah susah payah. Kamu akhirnya datang, aku kira tidak datang. Aku sudah janji, mana mungkin tidak datang. Aku sebenarnya tidak kalah di mana dengan si imut ini. Ini Lu Shishi. Otaknya ada masalah ya? Sudahlah, Chen Xiao. Hari ini kan kita cuma mau buktiin. Dia itu imut banget. Nanti pas aslinya ketahuan. Sisi juga bakal tahu dia itu orang macam apa. Iya juga. Gue pengen lihat. Dia bakal ngeluarin apa nanti. Kamu seharusnya nggak datang hari ini, Chen Fei. Jelas-jelas mau ngerjain kamu. Kamu khawatir sama gue? Serius dikit. Ah, gak apa-apa. Gue mau lihat mereka mau ngapain. Lihat dia pede banget. Mungkin gue kebanyakan mikir. Si imut, sok pede aja lu, gue mau lihat. Entar masih bisa ketawa atau enggak. Pertunjukan bakal dimulai nih. Selama bertahun-tahun, pembangunan dan perkembangan SMA Jianghai. Nggak lepas dari peran kalian semua, gue mau berterima kasih buat kalian. Para alumni SMA Jianghai yang luar biasa. Selain itu, gue juga mau khusus berterima kasih ke teman kita, Chen Fei. Selama ini, Chen Fei diam-diam. Nyambang buat SMA Jianghai, dan kali ini pa. HUT ke-60 sekolah, dia bahkan nyumbang. Lapangan basket baru buat SMA Jianghai. Kalau gue nggak salah ingat, senior Chen Fei selama ini udah sering banget nyumbang buat SMA Jianghai kan? Nggak tahu ya. Senior Chen Fei selama ini. Udah nyampe ngurusin juga sekolah. Lapangan basket MAH kecil. Sekarang, mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk menyambut Chen Fei naik panggung. Senior Chen Fei. Gue adalah produk SMA Jianghai. Nggak ada SMA Jianghai, nggak ada Chen Fei. Jadi yang gue lakukan ini, nggak ada apa-apanya. Ini juga udah kewajiban gue. CAPI. Rasanya aku banget. Siapa yang mau dengar? Alumni SMA Jianghai yang sukses. Iya, Nggak cuma gue doang. kebanyakan dengar. Bisa sakit perut. Kamu masih ingat kita kenal gimana? Bukankah kita kenal saat kencan buta? Ternyata dia sama sekali tidak ingat aku.
Rupanya belokan yang diatur takdir. Sering dimulai dari hujan deras yang memalukan hari itu. Aku sudah bertengkar dengan ayah. Saat terjatuh, aku merasa seperti dibuang oleh seluruh dunia. Aku saat itu mengira seluruh dunia sedingin hujan hari itu. Kamu tidak apa-apa? Sampai dia muncul, membuatku percaya masih ada cahaya di dunia ini. Sepengetahuanku, Fang Chao dari kelas kita. Hari ini juga datang ke sekolah, dan dia juga akan menyumbangkan niat baiknya untuk sekolah. Oh, Fang Chao? Siapa itu? Tidak pernah dengar. Chen Fei ini jelas-jelas menjebakmu. Abaikan saja dia. Yang diperkenalkan Sakura Mega oleh Senior Chen Fei. Pasti bukan orang sembarangan. Siswa Feng Chao adalah seorang kurir yang sangat handal. APA, Cora, apa haknya naik panggung? Sok kaya, tidak tahu diri. Chen, kamu salah, dia cuma kurir. Kepala Yo, jangan melihat orang dengan kacamata kotor. Meskipun siswa Fang Chao hanya seorang kurir, tapi kita harus memberinya semangat. Bukan begitu? Yolin, kamu datang kemari buat onar apa? Aku tidak buat onar, dia bilang dia layak untukmu. Kalau begitu, dia harus membuktikan kemampuannya. Hari ini, ada kesempatan untuk mewujudkan mimpi. Sistem, bisakah kau membantuku? Jika aku benar-benar miliarder, pasti bagus. Fang Chao, jangan-jangan kamu tidak berani naik panggung? Siapa bilang aku tidak berani? Tidak apa-apa. Cuma tukang kirim makanan, teman-teman, lain kali ketemu. Kasih dia bintang 5. Aku ingin lihat bagaimana kamu mempermalukan diri di depan semua orang dengan fakta. Si imut ini tidak menyangka benar-benar berani naik HMPH. Nanti akan kupermalukan sampai tidak bisa turun. Berani benar naik panggung. Tidak takut malu? Kurir bisa menyumbang apa? Kodak makanan? Apa yang kamu pikirkan? Kenapa naik panggung? Dasar SI imut. Berdasarkan apa kamu berani rebut cewek dariku? Nanti aku kasih pelajaran. Kamu memang pengecut yang tak tahu malu. Apa katamu? Chen Xiao, Chen Xiao. Teman-teman semua sedang lihat nih. Sepertinya ada masalah antara Chen Fei dan dia. Lagi pula dia juga tidak seperti orang kaya. Mending aku bantu Chen Fei, sekalian cari muka. Fang Chao, untuk acara reuni sekolah kali ini, Chen Fei sudah menyumbang 100.000 untuk membangun lapangan basket baru. Aku lihat kamu sekarang sudah sukses. Kira-kira untuk reuni sekolah kali ini, apa rencanamu? Untuk berkontribusi ke sekolah? Dia menjilat begitu pada Chen Fei. Memang orang jahat suka berkumpul. Pantasan Chen Fei begitu semangat. Menyumbang untuk SMA Jianghai. Feng Chao, kalau kamu tidak bisa menyumbang, jangan mempermalukan diri di sini. Kok sistemnya tidak ada reaksi sama sekali? Apa aku benar-benar akan dipermalukan di depan seluruh sekolah? Payo belum tahu ya? Fang Chao sekarang sudah bawa Porsche loh. APA, Porsche. Sekarang kurir makanan bisa sekaya ini? Fang Chao, di USIA Madamo. Sudah bisa bawa Porsche. Ternyata kamu juga sukses di usia muda. Para pimpinan sekolah. Tenang saja, Fang Chao ini sangat sayang pada alma maternya. Kalau dia sudah bilang, pasti ditepati. Dia bisa menyumbang setidaknya beberapa juta untuk alma mater. Aku ingat, Fang Chao pernah bilang sebelumnya, saat acara reuni nanti, akan mengalahkan Chen Fei dan memberi kejutan untuk alma mater. Kalau tidak salah, senior Chen Fei selama ini sering banget nyumbang ke SMA Jianghai. Iya, kalau mau mengalahkan senior Chen Fei, harus setidaknya 2 juta, tidak mungkin kurang. Fang Chao, sumbang lebih banyak dong. Yolin, jangan banyak bicara. Memojokkan Fang Chao seperti ini, asik ya? Shishi. Maksudmu apa? Kan Fang Chao sendiri yang ngomong. Aku cuma mengulang perkataan orang saja. Taemin Fang Chao, kamu mau donasi berapa? Terdeteksi hasrat kuat tuan rumah untuk menjadi miliarder. Sistem memverifikasi,
keinginan tuan rumah telah aktif. Aku paham, asal niat dalam hati cukup kuat. Maka impian akan terkabul. Aku siap danai renovasi total alma materku. Fang Chao, kamu gila ya? Ini keterlaluan banget. Si Fang ini ngibul ya? Meski SMA Jianghai kita. Areanya nggak besar, tapi gedung sekolah plus asrama. Mana mungkin bisa kurang dari beberapa juta? Feng Chao. Kebangetan kamu ngibulnya, ya ampun. Ngibul nggak pakai draft, tukang delivery. Nyetir Porsche dikit lupa diri. Benar kata pepatah, Tuhan mau menghancurkan, pasti bikin gila dulu. Fang Chao, tadinya aku mikir, gimana caranya memancingmu, nggak nyana. Kamu malah ngotot terjun sendiri. Teman Fang Chao, kamu serius? Kepala sekolah Yo tenang saja. Kalau Fang Chao sudah bilang begitu, pasti ditepati, aku nggak tahu. Taemin Fang Chao. Mau menyumbang berapa? Waduh, langsung satu target kecil nih. Sistem impian terkabul emang keren, santai dong. Kapan aku bilang 1 juta? Para pimpinan sekolah, aku Fang Chao. Bersedia danai 10 juta untuk renovasi SMA Jianghai. APA. 10 juta? Ngibul apaan? 10 juta. Pernah lihat 10 juta? Chen Fei, aku donasi buat alma mater. Urusanmu apa? Jangan-jangan kamu iri aku mencuri perhatian. Jadi nggak mau aku donasi? Taemin Fang Chao. Kamu serius? Benar mau donasi 10 juta? Untuk alma mater? Loh, Oh haha, Kepler Fang. Jangan dengar si imut ini ngawur. Aha, Taemin Fang Chao. Kebetulan lagi ultah sekolah, mending kamu transfer. 10 jutanya dulu, teman-teman pada nonton. Biar jadi saksi, oke? aku bisa transfer sekarang, tapi syaratnya harus tanda tangan kontrak dulu dengan sekolah. Kontrak APA? Aku tidak mau uang ini akhirnya masuk ke kantong orang-orang tertentu. Jadi, aku harap uang ini benar-benar digunakan dengan tepat. Kalau kamu benar-benar ingin menyumbang untuk sekolah, aku jamin. Semua pembukuan akan diaudit dan dipublikasikan. Kepala Sekolah Wang, Zhoulong. Jangan kira aku tidak tahu urusan kotor antara kalian berdua. Kalau bukan karena kondisi sekolah sedang baik, kamu masih memikirkan uang ini? Aku tidak akan memaafkanmu, Kepala Sekolah Wang. Kepala Yo ini benar-benar tulus untuk SMA Jianghai. Aku yakin anak ini pasti tidak punya uang sebanyak itu. Kepala sekolah Wang. Kasih aku nomor rekeningnya. Aku transfer. Lagi mau cari masalah apa? Jangan-jangan nanti bilang rekeningnya limit, tidak bisa transfer. Kepala sekolah, tidak baik. Kepala sekolah, di rekening kita ada tambahan 10 juta. APA, dia benar-benar menyumbang 10 juta? Ini terlalu tidak masuk akal. Dari mana dia punya uang sebanyak itu? Bagaimana kalau kita pergi dulu? Siswa Fang, kamu punya permintaan apa? Bisa bicara dengan pihak sekolah. Begini, aku tidak punya permintaan khusus. Aku hanya berharap alma mater bisa menepati janji. Setiap sen uangnya digunakan dengan tepat. Tenang saja siswa Fang, aku akan mengawasi seluruh proses ini. Aku ingin siap san akan dan setiap pengeluaran akan dipublikasikan di website sekolah. Tenang saja. Tidak mungkin, Kepala Sekolah Wang tidak mungkin punya uang sebanyak itu, Chen Fei. Meskipun kamu sudah menyumbang banyak untuk sekolah, tapi Kepala Yo juga memberimu banyak proyek kan? Kalian juga sudah untung besar kan? Kepala Sekolah, sedala. Tahun ini ulang tahun sekolah ke-60, aku tidak ingin banyak masalah. Kalian pergi dulu, yang Master Chen, kita pergi dulu. Nanti kita bicara lagi, ayo pergi. Yang Master Chen kamu pulang dulu, urusan selanjutnya aku yang urus. Kepala sekolah, kalau tidak ada urusan lain aku pergi dulu. Sekali lagi terima kasih, siswa Fang. Baik. Sampai jumpa. Feng Chao. Tidak menyangka, kamu sekarang sangat hebat. Ya, kita. Sudah Yolin, tidak ada, kita. Feng Chao. Yolin. Bukannya dulu kamu selalu memanggilku, sayang? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu. Feng Chao. Kamu suka Yolin ya? Tidak, sama sekali tidak. Fang Chao, aku lapar. Feng Chao, berani sekali kamu. Beri aku muka dong di depan banyak orang. Liu Shishi, aku tidak akan membiarkan kamu. Bersama Fang Chao, tunggu saja. Aku akan membuatmu menyesali perbuatanmu hari ini. Suamiku yang menikah kila ternyata orang kaya. Rahasiamu semakin banyak saja.
Ini, nanti kalau ada kesempatan. Ayah, Lu Shusher, Ulamu. Pulang sekarang. oke, tahu. Sekarang juga pulang. Aku harus pulang dulu. Ayahmu sangat ketat ya mengurusmu? Iya, dari kecil. Ayah selalu ketat, bahkan berteman saja diatur. Tapi kamu sudah dewasa. Harusnya punya pilihan sendiri. Makanya aku iri padamu, hidupmu bebas dan santai. Sebenarnya hidupku tidak bebas dan santai. Aku tahu hidup ini singkat. Setidaknya, tidak perlu hidup demi harapan orang lain. Dan, aku hanya ingin bersama orang yang kusuka. Sisi, Ada apa? aku suka kamu. Menikahimu adalah kehormatan bagiku. Sekarang kepalaku penuh dengan kebaikanmu dan urusanmu. Sudah, jangan lanjut. Oke, kalau tidak mau dengar, aku berhenti. Tindakanku lebih meyakinkan daripada kata-kata, kan? Dasar jahat. Sisi, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku tidak percaya. Kalau begitu, aku akan membuktikannya dengan tindakan nyata. Aku turun dulu. Hati-hati. Berhenti. Bukankah sudah kubilang? Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas. Aku hanya pulang bersama temanku. Apa masalahnya? Teman? Sejak kapan punya teman? Apa latar belakangnya? Kamu tahu? Aku sudah dewasa. Tolong jangan ikut campur dalam hidupku. Aku ingin yang terbaik untukmu. Kamu masih kecil, tidak mengerti betapa jahatnya manusia. Aku tidak mengizinkanmu bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas. Terlalu dekat. Demi kebaikanku. Apakah aku harus seperti burung dalam sangkar, tanpa kebebasan? Kebebasan? Kamu pikir apa itu kebebasan? Tanpa perlindunganku, kamu tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Aku sudah menikah dengan Fang Chao. Dia sekarang suamiku, tolong hargai aku. Jangan terus mengontrolku. Baik. Sangat baik. Jika kamu menikah dengannya, jangan salahkan aku jika aku tidak mengakui kamu sebagai anakku. Aku tidak peduli apakah kamu sudah menikah dengannya atau tidak. Kamu harus segera bercerai. Jangan lupa, kamu dan Xiaoji sudah bertunangan. Dia sedang di luar negeri, sebentar lagi pulang. Jika dia tahu kamu menikah dengan orang lain, apa yang akan dia pikirkan? Sudah berapa kali ku bilang, aku tidak suka Xiaoji. Aku ingin memilih orang yang kusukai, aku bukan alatmu. Bukan korbanmu. Keluarga Lu kami, mungkin bukan keluarga terpandang. Tapi di kota Jianghai, kami punya status. Jika kamu berbuat sembarangan di luar, aku tidak mau malu. Berbuat sembarangan? Ayah, aku bukan alatmu. Aku punya hak memilih hidupku sendiri. Memilih hidupku sendiri. Apa hakmu memilih? Tanpa aku. Bisakah kamu seperti sekarang? Bagaimana? Sekarang kamu sudah berani membantah aku. Ayah, ini pertama kalinya ayah memukulku. Dan yang terakhir. Apa? Ingin memutuskan hubungan ayah dan anak denganku? Kamu pikir kamu mampu? Baiklah. Hari ini aku akan pindah keluar. Kalau pindah keluar, kartu-kartumu akan kumatikan semua. Aku ingin lihat bagaimana kamu hidup di luar. Tidak peduli seberapa sulit, aku akan bertahan. Setidaknya aku tidak akan tunduk pada kemauanmu. Bagus, sangat bagus. Kalau kamu bersikeras melawanku, Jangan salahkan aku. kamu ingin memilih
hidupmu sendiri? Aku akan mengabulkannya. Kak, pesanan makanannya sudah sampai di bawah. Aku di sini. Halo. Wah, keren. Pakai pos buat ngantar makanan. Supnya tidak tumpah kan? Tenang, jago nyetir. Aku pergi dulu. Sekarang, kurir makanan semuanya kaya ya? Kebetulan sekali, Fang Chao. Feng Chao. Kamu suka nggak sama aku? Feng Chao. Aku mau tanya sesuatu, boleh? Kamu. Suka nggak sama aku? Aku. Kamu suka nggak sama aku? Kebetulannya, Fang Chao. Kok kamu di sini? Nggak tahu kan? Aku sebelumnya memperlakukanmu seperti itu. Karena aku ingin menarik perhatianmu. Apa? Menarik perhatianku? Sebenarnya, aku sudah menyukaimu sejak masih sekolah. Kamu akan memaafkanku, kan? Yolin memang cantik, ya. Fang Chao, kita masih SMA. Masa bisa pacaran? Feng Chao. Masa bisa pacaran? Ada APA, kamu dapat pesanan makanan baru. Segera diproses. Maaf ya, aku itu. Pesanan, aku harus cepat-cepat mengantarnya. Feng Chao. Feng Chao. Chen Xiao. Fang Chao memang kurir pengantar makanan. Kamu yakin? Aku melihatnya sendiri tadi malam, pasti tidak salah. Sudah kubilang dari dulu, si imut itu pura-pura kaya. Mobilnya pasti sewaan. Uang yang dia sumbangkan ke sekolah bisa jadi uang haram yang dicuci, siapa tahu. Feng Chao. Tunggu saja. Akan kuhajar kamu. Malam ini, jauh lebih banyak dari sebelumnya. Wah, Feng Chao. Kenapa makan sate di pinggir jalan? Chen Xiao, sudah kubilangkan? Kalau dia benar-benar kaya, kenapa di jalanan? Makan sate? Yolin, dulu. Dulu apaan? Jangan sok-sokan. Feng Chao, kamu jangan pura-pura di sini. Aku baru saja menggores mobilmu. Asal-usul mobil ini sudah kuselidiki. Tidak. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Chen Fei? Fang Chao, jangan pura-pura lagi. Chen Xiao sudah tahu mobilmu ini. Swan, sekarang mobilmu tergores. Bagaimana kamu akan menjelaskannya ke rental? Sangat yakin mobilku sewaan? Memangnya kenapa? Jangan bilang kamu yang beli. Chen Fei, kamu menggores mobilku. Sekarang pikirkan bagaimana caranya. Bagaimana? Masih pura-pura? Kalau mobil ini benar-benar milikmu. Malam ini aku mengaku. Tapi kalau bukan, Malam ini kamu jangan harap-harap. Feng Chao, kamu si imut, berani melawan Chen Xiao? Mimpi di siang bolong. lebih baik pikirkan saat waktu pengembalian tiba. Bagaimana kamu akan menjelaskannya? Kalian berdua sangat yakin mobil ini bukan milikku? Kakak, ini Porsche. Ini sesuatu yang tidak akan bisa kamu sentuh. Seumur hidup sebagai kurir pengantar makanan, kamu masih berani bilang mobil ini milikmu? Halo, Manajer Chang. Aku di Jalan Guanghua nomor 17, mobilku dicoret orang. Halo, Manajer Sang. Ada yang berani coret mobilmu? Beri aku 3 menit. Aku pasti sampai dalam 3 menit. Oke, baik.
Dari mana kamu cari aktornya? Aku cuma mau lihat Meneer Zhang yang kamu bilang. Bisa sampai dalam 3 menit atau tidak? Kalau tidak bisa, malam ini aku buat kamu susah. Tuan Fang, maaf, aku terlambat. Maaf, aku terlambat. Zhang Lu, bukankah dia Meneer Porsche? SD Kota Shanghai? Kenapa dia bisa ada di sini? Young Master Chen. Feng Chao. Kenapa dia kenal Meneer Zhang? Meneer Zhang, kenapa Anda datang? Kamu, kita pernah bertemu sebelumnya. Aku pergi ke toko 4S dengan ayahku. Banyak yang pernah mencari aku. Apa aku harus ingat setiap orang? Zhang Lu hanya melayani pemilik Porsche. Jangan-jangan anak itu benar-benar. Tuan Fang, sungguh maaf, aku terlambat. Meneer Zhang, lihat, mobilku dicoret. Seperti apa? APA. Tidak masuk akal, Tuan Fang. Tolong beritahu aku siapa yang melakukannya, aku jamin. Akan membalas dendam untukmu. Orang yang mencoret mobil? Ada di belakangmu. Young Master Chen. Fang Chao, aku benar-benar tidak menyangka. Kamu ternyata pemilik Porsche. Tapi ini cuma cat sedikit, tidak berharga banyak. Ini lebih dari cukup, kan? Manager. Aku, ayahku juga pemilik Porsche. Kamu tahu, ini mobil apa? Ini Porsche edisi terbatas khusus global. Di seluruh Longkuo, cuma ada satu. Tidak usah bicara harga jual, biaya pembuatannya saja lebih dari 10 juta. APA. Lihat di kursi mobil. Ada inisial Tuan Fang, kan? Dan cat ini juga impor penuh, produksi terbatas. Kamu coret begini, harus ganti lebih dari 1 juta. Cukup buat kalian berdua menghabiskan waktu di penjara. 1 juta. Chen, ini. Kita harus bagaimana? Kau pergi. Harus bagaimana? Kalau bukan karena kau yang menghasutku. Aku tidak akan terlibat masalah sebesar ini. Anjing menggigit anjing, sama-sama rugi. Meneer Zhang. Tuan Fang. Ini, serahkan padamu untuk menanganinya. Oh, Tuan Fang tenang saja. Hailing lama 2 hari. Aku jamin, orang itu akan dengan patuh. Menjembalakan Juda ITU, dan pastikan mereka berdua. Menghabiskan waktu di penjara. Baik. Fang Chao, kita kan teman sekelas, kamu. Lihatlah persahabatan kita, Fang Chao. Mau minta apa? Siapa? Sisi. Ah, boleh aku masuk dulu? Tentu saja boleh. Aku bantu, aku bawakan. Sisi, kenapa kamu datang? Ada apa? Oh, aku bertengkar dengan orang tuaku, jadi aku pindah keluar. Tidak tahu mau kemana, aku pikir datang ke kamu. Tidak diterima, kan? Ah, tentu saja tidak. Hanya saja aku. Tempatku ini agak kecil, dan agak berantakan. Asal kamu tidak keberatan. Memang agak berantakan. Ah, iya. Aku bantu membereskannya. Tidak. Aku sendiri saja. Boleh aku berdiri sekarang? Ah, Kamu minggir, jangan bergerak. Aku yang bersihkan. wah. Bersih sekali. Sudah, aku sudah selesai membereskannya. Sudah capek, Sisi, sibuk sepanjang sore. Aku mandi dulu. Ah, aku ini akan menjalani hidup bersama. Ah, Ada apa?
Ini boleh aku lihat? Ah. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Baru ada kecoa. Ah, kecoanya mana? Sepertinya sudah lari. Oh, kalau begitu aku pergi dulu. Kamu sudah selesai mandi? Di sini kondisinya biasa saja, jangan keberatan ya. Itu. Sisi, aku. Hanya ada satu tempat tidur. Malam ini, Bagaimana kalau kamu mandi dulu? Fang Chao, ah, kamu tinggal sendiri biasanya, tidak kesepian? sudah terbiasa. Sebenarnya tidak apa-apa. Tapi sekarang ada kamu yang menemaniku. Rasanya cukup menyenangkan. Aku juga. Ah, Bersama kamu. Aku sangat senang. Sisi. Meskipun kita menikah kilat, tapi aku pasti akan merawatmu dengan baik. Tidak akan membiarkanmu sedih. Sepertinya orang ini benar-benar jujur. Aku percaya padamu. Ah, terima kasih sudah percaya padaku. Sayangnya agak terlalu jujur. Selamat malam. Sisi tidak senang. Selamat malam. Ah, orang jujur benar-benar menyebalkan. Aduh, kok aku tidur di kasur? Sisi. Aneh. Sisi ternyata direktur grup Liu. Aku sama sekali tidak tahu. Kamu sudah bangun? Aku pergi beli sarapan. Sisi, kamu jadi direktur sementara grup Liu. Iya, aku baru dipindahkan 2 hari yang lalu. Belum sempat memberitahumu. Oh, ternyata kamu sangat hebat. Aku sama sekali tidak tahu. Grup Liu berada di luar 10 besar di kota Jianghai. Bukan perusahaan besar. Grup Liu. Aku hanya orang biasa. Dibandingkan denganmu, aku memang tidak pantas untukmu. Aku tidak pernah peduli dengan hal-hal ini. Aku berusaha keras sekarang juga ingin membuktikan pada ayahku. Aku dan dia punya taruhan membuat grup Liu dalam setengah tahun. Tumbuh cepat, dia akan memaksaku untuk menikah secara politik. Menikah secara politik. Ya. Ayahku selalu ingin aku menikah dengan grup Zhao Ji, agar bisa membantu keluarga Liu. Tapi aku tidak ingin melakukannya, aku ingin melalui usahaku sendiri. Untuk mengubah semua ini. Sisi. Bagaimanapun juga, aku akan mendukungmu. Jika kamu ingin melakukan sesuatu, bilang saja padaku. Dengan kata-katamu ini, aku sudah sangat puas. Sudahlah, aku pergi ke perusahaan sampai malam. Apa yang harus aku lakukan untuk Sisi hari ini? Aku punya satu kesempatan untuk mewujudkan keinginan, tapi
Hanya keinginan yang sangat kuat yang bisa terwujud. Apa yang harus aku lakukan? Ini. Kamu lagi ya, kakak Porsche? Ada apa hari ini, tidak bawa Porsche? Oh itu. Dibawa ke bengkel, aku pergi dulu. Dibawa ke bengkel, kayaknya suanya habis. Dikembalikan ya. Besok mau minta apa ya? Apa ya keinginannya? Asal niatnya cukup kuat, keinginan pasti akan terkabul. Bang, ini untuk pemilik gedung 12. Kakinya tidak enak, bisa tidak permisi sedikit. Sudah dibilang peraturan kompleks, taruh di rak. Aku akan beritahu pemiliknya untuk mengambil. Bang, dia benar-benar tidak bisa mengambil. Kakinya tidak enak. Kamu tuli ya, sudah dibilang tidak boleh masuk. Tidak boleh masak. Makanan ditaruh di sana. Tidak boleh masak. Aduh. Feng Chao. Sangkiang. Feng Chao, kamu mau jadi apa nanti? Aku ingin jadi bos besar, punya ratusan karyawan. Kalau itu kamu sukses. Kalau kamu mau jadi apa? Aku ingin jadi aktor. Aku dan Sangkiang, satu ingin jadi bos besar. Satu ingin jadi aktor. Tak disangka, akhirnya malah jadi kurir makanan. Kok bisa kamu? Aku cuma ngantar makanan biasa, belum sempat masuk. Udah ditahan, terus didorong sampai jatuh. Ngapain lihat-lihat? Sudahlah, gimana? Kamu mau blind dia? Kamu keterlaluan banget sih. Keterlaluan? Masih ada yang lebih keterlaluan. Aduh. Jangan. Kami kan cuma kurir, hidupnya tergantung orang lain. Makan aja harus lihat muka orang, mending hindari masalah. Sudahlah. Kenapa harus menindas orang seperti ini? Kenapa kalian remehkan? Kurir makanan, sudah nunggu berapa lama? Gimana mau makan? Maaf, tadi restonya yang lama masaknya. Siap-siap dapat rating jelek deh. Kami bekerja dengan tangan sendiri. Kami cari uang dengan usaha sendiri, untuk menghidupi diri. Apa kami salah? Maaf, tadi sibuk di jalan sampai lupa. Beli lagi dan antar ke sini, atau aku komplain. Ini adalah sesuatu yang kamu, seorang kurir, seumur hidup, tidak akan pernah bisa sentuh. Pesanan mituan Anda, perumahan Hongfeng, dibatalkan pelanggan karena terlambat. Kami kurir makanan, memang hidupnya tergantung orang lain. Selalu harus lihat muka orang. Pesanan mituan Anda, Setiap orang punya harga diri. dibatalkan pelanggan karena terlambat. Kenapa harus kalian injak-injak? Seorang kurir makanan. Aku tidak terima. Kiangzi, kamu lihat ya. Hari ini aku pasti minta keadilan untukmu. Barusan kuah makanan ini nggak tumpah di kepalamu ya? Orang keras kepala kayak kamu, dipukul sekali baru sadar. Sudahlah, kita jangan cari masalah saat kondisi tidak menguntungkan. Gak apa-apa. Orang-orang ini cuma bisa ganggu kita karena kita miskin dan gak punya backing. Kalau aku bos mituan, mereka berani perlakukan aku seperti ini? Kalau aku bos mituan, saya tidak akan mengenakan komisi setinggi itu kepada para pedagang. Saya tidak akan membiarkan algoritma memeras habis-habisan para kurir pengiriman. Saya akan membayar asuransi sosial untuk semua kurir pengiriman. Saya ingin membuat para kurir pengiriman ini semua bisa hidup dengan bermartabat. Mendeteksi keinginan yang sangat kuat dari hati tuan rumah. Sekarang mendapatkan 80% saham perusahaan mituan Waimai. Sistem mengonfirmasi, keinginan tuan rumah telah berlaku. Benar-benar berhasil, mituan Waimai. Itu perusahaan besar dengan valuasi ratusan miliar. Masih tertawa, aduh aku lihat nanti. Kepalamu pecah. Aku lihat kamu masih bisa tertawa atau tidak. Feng Chao. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku berjanji padamu, aku pasti akan menuntut keadilan untukmu. Sudahlah Feng Chao, lupakan. Jangan berdebat dengannya, ayo kita pergi. Apa yang baru saja kamu lakukan pada temanku? Akan kuhitung satu persatu denganmu. Hahaha, dasar kurir pengiriman bau. Kamu sok-sokan, tadi kamu hanya beruntung. Sekarang keberuntunganmu tidak sebaik tadi. Aku ingin lihat bagaimana kamu memintaku memberi penjelasan. Feng Chao. Kita hanyalah orang-orang dari lapisan terbawah masyarakat. Mengapa kamu harus terobsesi dengan yang disebut keadilan? Sangkiang, kamu salah. Keadilan adalah hak yang bisa dikejar oleh setiap orang. Kamu dengarkan baik-baik. Aku, Feng Chao, adalah bos mituan Waimai. Bos mituan Waimai. Mituan Waimai. Itu perusahaan terbuka, valuasi ratusan miliar. Kalau kamu bos mituan,
maka aku orang terkaya. Yang perlu kukatakan, sudah kukatakan. Kalau kamu bersikeras, tanggung sendiri akibatnya. Tanggung sendiri akibatnya, aku ingin lihat. Bagaimana caranya tanggung sendiri? Ini. Jaringan pengiriman mituan Waimai kita, seperti kapiler masyarakat. Yang beroperasi, kita terikat erat. Chao dan menguasai 80% pangsa pasar. Mituan bisa memproses hampir 10.000 pesanan per detik. Ada jutaan kurir yang melayani pasar siang dan malam. Bukankah ini CEO dan wakil manajer Mituan? Ketua Dewan Direksi. Ini dia, CEO Mituan Waimai dan wakil manajer umum. Pertama kali bertemu. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa kamu salah orang? Kurir bau ini. Masa bisa jadi ketua dewan direksi kamu? Bos besar seperti itu. Mana mungkin keluar sendiri ngantar makanan? Kurang ajar. Ketua dewan direksi turun ke lapangan, bergaul dengan para karyawan. Antak merasakan kehidupan rakyat. Mana bol kamu kera, sembarangkan di sini. Ngapain bicara banyak sama dia? Ketua dewan direksi, bagaimana ini harus ditangani? Kamu yang urus saja. Mengerti. Telepon pemimpin mereka, suruh pemimpin mereka datang. Baik, Bos Su. Feng Chao. Kamu benar-benar bos Mituan Waimai? Sejak kapan? Aku juga nggak tahu sejak kapan. APA, aku ingat waktu sekolah dulu. Nilainya juga biasa aja, kok bisa beberapa tahun nggak ketemu. Tiba-tiba jadi bos Mituan Waimai. Mituan Waimai, meski bukan perusahaan paling top, tapi punya karyawan terbanyak, skala peringkat 10 besar nasional. Bos perusahaan seperti ini. Ternyata teman kecilku Sang Kiang. Jangan bengong. Aduh, aku nggak nyangka. Teman kecilku Sang Kiang. Ternyata miliarder super kaya. Nggak cuma kamu, aku sendiri juga nggak nyangka. Maksud kamu apa? Siapa yang nyangka, tiba-tiba dapat sistem. Ini kayak hidup dikasih ceat, ya? Mau protes ke siapa? Feng Chao. Kita kan teman kecil, ya? Tentu. Kalau gitu, aku mau minta tolong sesuatu. Bilang aja langsung. Barusan dengar bos Su bilang, kamu menyamar. Merasakan kehidupan rakyat, aku cuma mau mewakili kami. Para kurir yang banyak ini, ngomong satu hal. Kasih kami jaminan sosial dan kesehatan, akhir-akhir ini panas banget. Banyak yang sakit dan heat stroke. Kita tidak punya asuransi kesehatan, masih harus menafkahi keluarga. Sakit pun tak berani ke rumah sakit. Cuma segini? Iya, emang gimana? Wah, lihat kamu sudah kaya. Minta sedikit uang buat jajan. Apa aku orang kaya gitu? Aku kasih tahu, uang harus dicari sendiri, baru tenang. Bos Su. Direktur itu, panggil saja aku Lau Su. Lausu. Itu, apa yang dikatakan saudaraku tadi? Kamu sudah ingat semuanya? Beri semua saudara kami asuransi dan dana pensiun. Biar saudara kami hidup dengan bermartabat. Iya, Direktur. Terima kasih, Bos Su. Ada apa? Bos Su datang dengan kah? Maaf tidak menyambut. Jangan halangi jalan. Kamu. Kamu tahu tadi kamu dorong siapa? Saya Pak? Itu direktur kami dari Mituan Waimai. Apa? Orang kamu? Barusan tunjuk pakai tongkat ke direktur kami. Lalu pukul teman direktur kami. Dasar kamu, siapa yang kasih kamu berani lakuin hal kayak gini? Bos Su. Bos San, hal ini bikin. Direktur kami sangat tidak senang. Aku harap kamu tangani ini dengan baik. Bos Su tenang. Orang yang meremehkan ini, aku langsung pecat. Ini juga bukan salahku, bos besar mana. Sendiri keluar ngantar makanan, lagian kamu tadi juga. Nggak kenal juga kan? Dasar kamu. Sang Wei Qiang, aku aman kaki kamu. Berani pukul aku, malah melawan. Udah jangan lihat. Lama ketemu, aku terakhir makan. Ayo. Direktur, Fang Chao. Kamu bos besar, kok masih naik motor listrik? Hai, mobilku belum naik, lagi di bengkel 4S. Kamu sekarang sudah kaya, jangan-jangan belum punya pacar? Apa sih? Pasti sudah punya pacar dong. Saya Pak. Liu Shishi. Dia suka sama kamu. Aduh, sekarang aku sudah jadi bos Mituan Waimai. Masa gak ada daya tarik sedikit pun? Hampir lupa soal ini, haha. Ayo, gak usah bahas ini lagi. Makan yuk, ayo. Pak Direktur, tunggu sebentar. Pak Direktur, tunggu sebentar. Ada apa lagi? Kamu cuma perlu merasakan hidup biasa saja. Di perusahaan masih banyak urusan yang menunggu kamu kembali untuk ditangani. Aku. Tentu saja, perusahaan sebesar ini butuh banyak keputusan.
yang harus Anda tentukan sendiri. Aduh, aku mana punya pengalaman mengelola perusahaan. Kalau ada urusan, ya sudah, kita pergi dulu. Lagi pula kita masih bisa kontak, nanti ketemu lagi. Ya sudah kalau begitu. Ayo, kita naik mobil, ayo. Nona Liu, bukan aku tidak mengizinkan Anda bertemu Pak Direktur. Tapi Pak Direktur ini sulit ditemui. Bahkan Bos Su dan yang lainnya juga tidak tahu di mana Pak Direktur. Nona Liu, lebih baik Anda pulang dulu. Ya sudah. Sudah, nggak usah dipaksa. Aku bilang nggak mau pakai. Pak Direktur pakai. Perlukah pakai yang begitu formal? Sebentar lagi ada rapat. Selamat, Pak Direktur. Sudah. Kok bisa dia? Kenapa dia dipanggil Pak Direktur oleh Bos Su? Nggak mungkin. Bos Mituan Group, kekayaannya ratusan miliar. Nggak mungkin orang yang sama. Nona Liu, Anda tidak mau masak. Anda tidak ada janji. Pak Direktur, akhirnya Anda kembali, ayo. Pak Direktur, Ini adalah kantor bos Mituan Waimai. Wah, terlalu mewah. akhirnya Anda kembali. Ayo duduk. Duduk, wah. Proyek-proyek ini menumpuk. Saat Anda tidak ada. Ketua, Mituan Waimai, toh ini milikmu. Keputusan besar seperti ini, harus kamu yang menanganinya. Ayah, Aku cuma tukang antar makanan, perusahaan sebesar ini. Kalau benar-benar diserahkan ke aku untuk dikelola, bisa-bisa dalam beberapa bulan bangkrut. Sisi. Kamu tidak boleh masuk. Nona Liu, kamu tidak boleh masak. Tak disangka ketua Mituan Waimai ternyata kamu. Ini harus dijelaskan bagaimana? Tolong. Diterima, paham. Ada apa ini? Ketua, Bos Su, maaf ya. Aku tidak bisa menahan orang. Tunggu sebentar. Nona Liu, Ketua, kamu kenal dengan wanita ini? Kalau begitu, kamu boleh pergi. baik. Sisi, kamu sengaja mencari aku? Bisa dibilang begitu. Apa maksudmu bisa dibilang begitu? Aku mewakili keluarga Liu dari kota Jianghai untuk kerjasama strategis dengan Mituan Waimai. Tak disangka bos Mituan Waimai ternyata kamu. Kukira apa? Cuma ini? Ketua. Keluarga Liu memang punya pengaruh di kota Jiang, tapi secara nasional. ITU Kuma Usaha Kessel Menenga, Mituan Waimai kami, adalah yang terbaik di puncak piramida. Apa kelebihan keluarga Liu bisa dengan kami? Membentuk mitra strategis, ketua. Bos Su benar, keluarga Liu yang kecil. Sama sekali tidak layak bekerja sama dengan Mituan Waimai kami. kamu lebih baik pertimbangkan lagi. Fang Chao. Maaf. Aku kurang pertimbangkan. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Tunggu sebentar. Ketua adalah kami, Mituan Waimai ITU. Aku ingat, aku punya 80% saham di Mituan Waimai. Artinya, di Mituan Waimai. Aku yang berkuasa, kan? Ketua, kami, Mituan Waimai selama ini. Tidak mencari mitra strategis, sebenarnya ingin mencari Yang seimbang, bisa saling membantu. Kamu bilang. Aku tidak peduli. Barusan Nona Liu bilang aku lulus. Kalian berdua siap-siap, besok ada upacara penandatanganan. Beritahu seluruh dunia. Mito Waimai dan keluarga Liu, kerja sama strategis mendalam. Direktur, jangan sampai terjadi. Iya, Direktur. Kami Mito Waimai dan keluarga Liu membentuk kerja sama strategis. Akan menjadi bahan tertawaan di dunia bisnis. Lihat dia begitu kesulitan. Apakah aku seharusnya tidak menyusahkannya? Kapan? Aku sebagai bos di perusahaan. Hal kecil seperti ini tidak bisa memutuskan? Sisi, kita jalan-jalan dulu. Direktur, masih banyak dokumen yang belum kamu lihat. Besok saja. Apa maksudnya ini? Bos Su, menurutku, lebih baik kita
Tidak usah mencari direktur kembali. Keluarga Liu paling-paling asetnya beberapa miliar, perusahaan kecil seperti ini. Apa haknya untuk bersama kami Mito Waimai? Menandatangani kerja sama strategis? Sudah, direktur melakukan ini. Pasti ada alasannya. Apa alasannya? Kerja sama dengan perusahaan kecil seperti keluarga Liu. Bukankah membuat dunia bisnis menertawakan kami Mito Waimai? Aku mengerti, Bos Su. Apa yang kamu mengerti? Semuanya, pikirkan baik-baik. Direktur kita sejak awal berwirausaha, tidak pernah mengambil jalan biasa. Pernah lihat bos perusahaan mana yang setiap hari terjun ke lapangan? Tindakan direktur, meskipun membingungkan kami. Tapi harus diakui, Mito Waimai langkah demi langkah menjadi besar dan kuat sampai hari ini, direktur berjasa besar. Tapi, apa hubungannya dengan kerja sama strategis keluarga Liu? Berdasarkan direktur sendiri mengantar pesanan, aku menyimpulkan dia ingin menyampaikan sinyal keluar. Bahwa kami Mito Waimai Sama sekali tidak peduli dengan kesetaraan. Dengan begitu, meskipun mitra strategis, hanya keluarga Liu satu-satunya. tapi nanti akan menarik banyak usaha kecil dan menengah Untuk bekerja sama dengan kami Mito Waimai. Semuanya, pikirkan lagi. Apakah lebih baik bekerja sama dengan satu perusahaan triliunan dan menolak banyak usaha kecil dan menengah? Atau bekerja sama dengan banyak usaha kecil dan menengah yang lebih menguntungkan untuk Mito Waimai? Bos Su, kamu memang berpikir matang. Kami sebelumnya mengira direktur karena gadis dari keluarga Liu itu. Ternyata pemikiran strategis direktur memang luar biasa. Bukan sesuatu yang bisa kami tebak, orang biasa seperti kami. Bos Su, kalau bukan karena penjelasan Anda hari ini, kami pasti salah paham dengan direktur. Kami harus terus berusaha mengikuti langkah. Director. Hari ini benar-benar terima kasih. Tapi, kamu pasti punya pertimbangan sendiri, kan? Pertimbangan sendiri. Enggak kok. Aku cuma tulus untukmu. Belajar dari siapa sih? Jadi manis mulut begini? Namanya juga suamimu, urusanmu ya urusanku. Tapi serius, aku benar-benar nggak nyangka. Kamu ternyata bos Mituan Waimai. Siapa yang nyangka? Kalau bukan karena sistem. Aku mungkin masih ngantar makanan. Dengar-dengar. Kamu sering ke perusahaan, kenapa keras kepala banget? Coba tebak? Tentu buat menyelesaikan taruhan ayahku. Ini satu-satunya cara. Aku ingin cari suami formalitas. Ayahku selalu ingin aku menikah untuk kepentingan keluarga. Sedangkan aku nggak mau jadi korban kepentingan keluarga. Di kota Jianghai, yang bisa gandakan aset keluarga Liu dalam 6 bulan. Ya cuma Mituan Waimai. Ini zaman apa lagi? Masih ada perjodohan dan nikah karena keluarga? Lagi pula, orang tuamu cuma pengen keluarga Liu lebih sukses lagi. Nikah sama siapa yang lebih baik dari nikah sama Mituan? Kamu ngomong apa sih? Ayo, Mau kemana? ke rumahmu. Sekarang aku bos Mituan, orang tuamu pasti dengar sedikit kata-kataku. Ditambah kamu pengertian. Orang tuamu pasti mudah diajak bicara. Aku bantu ngomong. Lagi pula, nikah kan harus sama orang yang disuka. Dia ini mau temui orang tuaku, Fang Chao. Iya. Nanti masuk jangan langsung bicara, ayahku. Sifatnya kurang baik. Gak apa-apa. Kelebihanku yang paling besar adalah cerdik. Oke. Hahaha, kan kamu selalu kuliah di luar negeri. Kok tiba-tiba pulang, Paman Liu? Aku baru selesai studi di luar, kebetulan di rumah. Dia juga mendesakku untuk segera menikahi Sisi. Jadi, begitu kembali ke Indonesia, aku langsung mengunjungi paman dan bibi. Kalau menurutku, Xiao Zhao ini sangat perhatian. Tidak seperti anak kami yang bandel sekali. Beberapa hari lalu sengaja membuat kami marah karena menolak kencan buta. Aku khawatir, entah kapan, dia akan membawa pulang seorang pria. Bibi Su, Anda bercanda. Sisi tidak seperti itu. Ayah. Ibu. Ini Bibi Su. Benar juga kata Anda. Kenapa kamu di sini? Jangan-jangan dia ini calon tunangan Liu Shishi. Yang kamu bicarakan? Liu Shishi. Apa maksudmu? Xiao Zhao punya ikatan pernikahan dengan keluarga Liu. Dia datang ke keluarga Liu itu wajar, tapi kamu membawa orang sembarangan ke rumah. Ayah, sudah kubilang berkali-kali. Aku tidak akan menikah dengan Xiao Ji. Dan Fang Chao bukan orang sembarangan, kami sudah menikah. Peter Laoyuan,
Kau sengaja membuatku dan ayahmu marah ya? Sisi itu sopan, tapi kenapa orang tuanya? Begitu tidak masuk akal? Tidak bisa. Aku harus membela Sisi. Paman, Diam. Kamu, kurir makanan, dengarkan baik-baik. Ini keluarga Liu. Aku yang berkuasa. Segera pergi. Hilang dari pandanganku. Kurir makanan. Paman Liu sudah jelas bicaranya. Masih saja memaksa bertahan, tidak tahu malu ya? Jangan-jangan kau pikir kodok bisa dapat angsa? Bisa bersama Sisi? Haoji, Fang Chao sekarang suamiku. Kau tidak berhak mengomentari. Ayah, dulu kau janji padaku. Jika dalam 6 bulan aku bisa gandakan aset keluarga Liu, kau akan menghargai pilihanku. Tidak memaksaku bersama Haoji. Liu Shishi, omong apa kau ini? Keluarga Liu memang bukan keluarga terpandang. Tapi setidaknya asetnya ratusan juta dalam setengah tahun. Aset keluarga Liu kami berlipat ganda. Bagaimana mungkin? Aku sudah menjalin kerjasama strategis dengan Mituan Waimai. Dengan dukungan Mituan Waimai, aku yakin dalam setengah tahun aset keluarga Liu berlipat ganda bukan masalah besar. Jadi ayah, kamu harus menepati janjimu. Jangan paksa aku menikah dengan Haoji. Kamu ketawa apa? Liu Shishi. Aku tahu kamu tidak ingin menikah denganku, tapi kamu juga tidak perlu mengarang kebohongan seperti ini. Mituan Waimai perusahaan sebesar itu. Bagaimana mungkin bekerja sama secara strategis dengan keluarga Liu? Xiao Xiao benar. Mituan Waimai. Sebelumnya aku sudah mencoba beberapa kali, bahkan orang-orang di atas. Aku tidak pernah bertemu, sepengetahuanku. Di dalam negeri Longguo, banyak perusahaan besar dengan aset ratusan juta yang sedang mencari kerjasama strategis dengan Mituan Waimai. Apakah bos Mituan Waimai ini bodoh? Tidak memilih perusahaan-perusahaan besar itu, malah memilih keluarga kami. Sangat konyol. bukan begitu Paman. Bagaimana kamu bicara seperti itu? Aku hanya karena anak perempuanmu. Ayahmu benar, Sisi. Sejak kapan kamu mulai berbicara omong kosong? Ayah, ibu, aku benar-benar tidak berbohong. Ah Paman Liu, Bibi Su, kalian. Jangan terus menyalahkan Sisi. Aku percaya, Sisi pada dasarnya baik. Hanya saja, dia sudah terpengaruh oleh si pengantar makanan ini, HMPH. Wasis Hao, kamu pikir aku mudah diintimidasi ya? Aku juga berpikir begitu. Kamu si imut, apa yang aku katakan tadi? Belum cukup jelas? Pergi sana. Tidakkah kamu merasa pakaianmu ini dengan keluarga Liu kami? Sangat tidak cocok? Fang Chao sekarang adalah suamiku. Dia tidak akan pergi kemanapun hari ini. Apa katamu? Kamu. Sisi, jangan sampai kamu salah langkah. Lihatlah si imut ini, hari ini datang menemui Paman Liu. Bahkan datang dengan tangan kosong, jika kamu benar-benar menikah dengannya. Keluarga Liu akan menjadi bahan tertawaan. Xiao Zhao benar, orang seperti ini. Apalagi menikah denganmu, bahkan menginjakkan kaki di keluarga Liu kami. Aku merasa lantai keluarga kami jadi kotor. Fang Chao dia. Sisi, janganlah kamu kasih gelar imut-imut pada si kecil ini. Aku memang tidak di dalam negeri. Tapi semua anak orang kaya di Shanghai aku kenal. Aku ini pernah sama sekali tidak kenal orang seperti dia. Haoji, diam kau. Ayah, Fang Chao ini benar. Bos Mituan Group. Sisi, aku sudah bingung. Harus bilang apa lagi? Mituan Takeut sekarang sedang di atas angin. Asetnya hampir mencapai triliunan. Bos perusahaan seperti ini. Mana mungkin sirang pemuda berusia 20 tahun? Bahkan kalau dia benar-benar bos Mituan Takeut, mana mungkin dia keluar ngantar makanan? Kamu. Kakap. Xiao Xiao bukan orang luar. Kekonyolanmu tadi. Tidak usah dibahas. Sekarang, segera usir si kecil ini. Keluar dari sini. Kalau tidak, aku tidak akan segan padanya. Ayah, aku benar-benar tidak bohong. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Fang Chao, demi membantu keluarga Liu, menekan para petinggi, besok akan mengadakan acara penandatangan dengan keluarga kita. Aku. Kamu mau pergi sendiri, atau aku suruh orang buang kamu keluar? Si kecil imut ini. Benar-benar mengira kalau ngantar makanan berarti dia orang Mituan. Masa direktur utama? Sang Gemenggelikan. Zuhuan, panggil satpam masuk. Suruh mereka habisai si Kessel ini dan buangnya keluar. Aku juga berencana begitu. Ayah, ibu. Fang Chao hari ini khusus. Aku mengunjungi keluarga Liu. Kalian makan ini. Telan. Liu Shishi, otak kamu kemasukan ayah apa? Kapan keluarga Liu butuh seorang tukang antar makanan? Untuk dikunjungi?
Sisi. Prasangka dalam hati manusia bagai gunung. Semakin banyak kamu bicara, percuma. Tapi, Tidak apa, yang penting besok sudah tanda tangan. Nanti, semua kebenaran akan terungkap. hanya bisa begitu. Kamu pulang dulu, aku mau ngobrol baik-baik dengannya. Paman, Bibi. Kita. Sampai jumpa besok. Siapa yang mau ketemu besok denganmu? Ayah, kalian hari ini benar-benar keterlaluan. Kamu diam. Orang macam apa ini? Dibawa ke rumah. Kalau bukan karena Xiao Xiao ada di rumah hari ini, lihat saja bagaimana aku menghadapimu. Sudah. Sisi, hari ini memang kamu yang salah. Ayahmu juga tidak ingin kamu ditipu orang. Iya Sisi, Paman Liu dia. Diam, jangan sok baik di sini. Aduh. Kamu. Aduh. Xiao. Jangan dipikirkan, anak ini. Sudah terlalu dimanja oleh kami. Sisihkan tunanganku. Aku seharusnya lebih sabar padanya. Wah, lihat tuh Xiao Zhao. Pandai sekali bicaranya. Paman Liu, sekarang aku sudah kembali ke Indonesia. Haruskah kita mengatur? Pernikahanku dengan Sisi? Kapan kamu mau? Besok tidak. Terburu-buru sekali. Paman Liu lihat, selama aku tidak di Indonesia. Banyak lalat yang mengerumuni Sisi. Aduh. Kalau begitu, kamu tidak perlu khawatir. Aku pasti tidak akan membiarkan Paman Liu Cepat menikahi Sisi. Juga adalah keinginan ayahku. Keluarga Zhao dan Liu bersatu, ini hal yang bagus. Hanya saja, besok sudah mau menikah. Apa tidak terlalu terburu-buru? Ruang pesta dan lain-lain harus dipersiapkan. Bibi Seo. Masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Bukanlah masalah. Xiao Xiao sudah bilang begitu. Keluarga Liu di sini tidak masalah. Liu sure. Kamu si manis. Lebih memilih bersama kurir Bao daripada menerimaku. Setelah kita menikah besok, lihat saja bagaimana aku menghadapimu. Zhao Jia? Tunggu saja. Aku ini anak terpilih, mana bisa kau ganggu? Tanpa mempedulikan apapun, dalam 3 hari. Saya ingin grup Zhao bangkrut. Direktur, Bos Su, tempat pertemuan sudah disiapkan, tinggal menunggu pesawat mendarat. Kalian tidak keberatan saya bekerja sama dengan keluarga Liu. Direktur, Anda bercanda. Sebelumnya kami bodoh, tidak bisa memahami pikiran terdalam Anda. Pikiran terdalam. Benar, Direktur, Bos Su sudah menjelaskan. Pada kami, Alasan Anda bekerja sama dengan keluarga Liu adalah untuk memberitahu dunia luar. Siapapun memiliki kemungkinan bekerja sama dengan Mituan untuk meningkatkan semangat perusahaan kecil dan banyak bekerja sama dengan kami. Wah, apakah itu yang saya pikirkan? Apakah kamu yang memberitahu mereka? Director, saya hanya berani menebak pikiran Anda. Saya yakin, pikiran Anda pasti lebih dalam. Direktur. Di mana saya salah, Anda bisa meluruskannya. Ah, inilah dunia kerja, saya hanya ingin membantu Liu Shishi. Ternyata bisa dipahami seperti ini, benar juga. Memang itulah yang saya pikirkan. Ternyata, saya adalah cacing di perut direktur. Memang hebat Bos Su, langsung menebak. Pikiran direktur. Kita harus banyak belajar dari Bos Su, agar di masa depan bisa meringankan beban direktur. Dengan karyawan seperti ini, tidak perlu khawatir perusahaan. Tidak bisa berkembang besar dan kuat. Wah, waktu yang dijanjikan hampir tiba, keluarga Liu. Seharusnya sudah sampai di tempat. Saya akan segera menelepon untuk menanyakan. Direktur, orang keluarga Liu belum datang. Saya rasa keluarga Liu agak kurang ajar. Direktur memberi mereka kesempatan, tidak dihargai. Malah pamer gaya di sini. Keluarga Liu ini terlalu keterlaluan. Direktur sibuk menyisihkan waktu untuk menandatangani kontrak sudah Anudra, malah terlambat. Apakah mereka pikir Mituan hanya bisa bekerja sama dengan keluarga Liu? Tidak masuk akal, dari yang saya tahu tentang Sisi. Dia sudah setuju datang, tidak mungkin mengingkari janji, apalagi
Penandatanganan hari ini, bagi keluarga Liu, sangat menguntungkan. Bahkan orang tua Liu Shishi. Tidak ada alasan untuk tidak datang, jangan-jangan keluarga Liu mengalami masalah. Sang Yang, dia sekarang beriku. Telepon untuk apa? Yang Zia. Feng Chao, bukannya kamu bilang Yushi adalah pacarmu? Iya, kenapa? Lalu kenapa dia menikah dengan orang lain? Kenapa bukan kamu yang jadi pengantin pria? Apa yang kamu katakan? Aku baru saja menerima pesanan makanan dari Hotel Jianghai Meituan. Di sana sedang diadakan pernikahan Liu Shishi dan seseorang yang bernama Xiao Qi. Kamu yakin? Tentu saja, masa aku bercanda tentang hal ini? Hotel Jianghai. Ayah. Direktur, ada apa? Pesawat putar balik, segera kembali ke Jianghai. APA. Cepat. Oh, cepat, cepat, beritahu kapten pesawat. Pinjamkan HP MU padaku. Nona Liu, jangan menyusahkanku. Kamu keluar dulu. Baik. Kembalikan HP-ku. Aduh Sisi, kamu ini ngapain? Ayahmu menyita HP MU juga untuk kebaikanmu. Dia juga tidak ingin kamu berhubungan dengan orang-orang yang tidak jelas. Jangan selalu beralasan demi kebaikanku. Demi kebaikanku. Demi kebaikanku, aku tidak punya hak memilih menikah dengan siapa. Aku sudah menikah dengan Fang Chao. Kalian masih menyuruhku menikah dengan orang lain, ini kejahatan. Bagaimana kamu bicara dengan ibumu? Nikah sah bagaimana? Aku akan menyuruh orang menangkap anak itu. Hari ini juga kamu bercerai. Lau Liu, kamu ngapain? Hari ini kan? Hari bahagia Shusher. HP. Setelah pernikahan, akan kuberikan padamu, tapi selama ini. Sebaiknya kamu jangan memikirkan si pengantar makanan yang lucu itu. Dengan patuh, menikahlah dengan Shaoji. Fang Chao adalah bos grup Meituan. Dia bukan si manis yang kamu bilang itu. Aduh Sisi, ini sudah waktunya apa? Kamu masih saja keras kepala, si kurir bau itu. Memangnya dia kasih kamu obat cinta apa? Kalian masih ingat Porsche itu kan? Terus kenapa? Porsche itu punya Fang Chao. Jangan bilang satu Porsche nggak bisa buktiin apa-apa. Maupun si manis itu bos Meituan. Aku tetap nggak bakal izinin kalian berdua. Undangan udah dikirim, sekarang di lokasi. Udah banyak orang penting kota Jianghai yang dateng. Kalau kamu batalin nikahan, keluarga Liu Bakal jadi bahan tertawaan sekota Jianghai. Bahan tertawaan. Cuma biar aku jangan jadi aib keluarga Liu. Kalian rela ngorbanin anak sendiri? Jangan lihat aku kayak gini, nikahan hari ini. Mau nggak mau harus dilanjutin. Harus tetap jalan. Aduh, kalian berdua jangan bertengkar karena ini. Sisi, si kurir manis itu. Dia emang gak selevel sama kamu, ngerti gak sih? Maksud baik orang tua. Maksud baik? Kalian kan cuma mau uang aja. Fang Chao udah jadi direktur grup Meituan, kalian mau apa lagi? Udah. Jangan sok-sokan Meituan, si manis itu. Kalau dia direktur Meituan, nama Liuku balik tulisannya. Mendingan kamu nurut kalau enggak. Jangan salahkan aku kalau suruh orang urus si manis itu. Diam aja ngapain, ikut aku. Jaga dia baik-baik, jangan sampai keluar. HP-nya disita. Kalau Fang Chao nggak bisa hubungi aku. Bisa nggak ya dia nemuin aku? Gimana ini? Silakan masuk, hahaha. Hai. Di sini aja, oke. Silakan lanjutkan. Silakan makan dan minum yang enak. Silakan duduk di sini. Tuan Zhao memang beruntung sekali. Tuan Zhao. Nona Liu kan terkenal cantiknya sekota Jianghai.
Belum lagi kalau keluarga Zhao dan Lu bersatu. Seantero Jiang Hai kayaknya nggak ada yang bisa saingi. Tuan Zhao, hari ini kamu harus minum dengan nikmat. Doa kalian semua sudah kuterima, malam ini pasti minum sampai mabuk. Anak ini kok bisa datang? Berani-beraninya datang sendiri, teman-teman, aku permisi dulu. Keluarga Zhao, kamu berani? Itu anak siapa? Kok bisa sampai Tuan Zhao menyambutnya sendiri? Nggak tahu. Syukurlah, masih sempat, pernikahannya belum mulai. Kamu ini lucu banget. Beraninya kamu datang sendirian ke tempat seperti ini. Kurir makanan berani-beraninya mendekati tunanganku. Coba lihat diri sendiri di kaca. Kamu nggak pantas untuk Sisi. Waduh, kukira anak orang kaya. Ternyata cuma kurir makanan. Sepertinya dia berniat mendekati Nona Liu. Lucu banget, satpam hotel Jiang Hai. Kok bisa sampai kurir makanan masuk? Jangan kira ganti baju bagus. Langsung bisa masuk kalangan atas. Lihatlah orang-orang penting di Jiang Hai ini. Siapa yang nggak bisa menginjakmu sampai hancur? Kamu berani lansang di sini? Yakin? Apa katamu? Aku bilang, kamu yakin? Sampah-sampah ini bisa menginjakku, Fang Chao. Sampai hancur? Lancang banget. Kapan kurir makanan bisa sangku ini? Kalau orang-orang penting di Jiang Hai saja nggak punya hak. Aku nggak tahu. Apakah keluarga Zhao dan Liu punya hak atau tidak, ayah? Kurir makanan ini pasti tamat. Betul, kalau keluarga Zhao dan Liu gabung dia nggak bisa kemana-mana di kota Jiang Hai. Dengar enggak? Di mata kami, kamu cuma seperti semut. Sampah sepertimu nggak pantas untuk Sisi. Tapi seingatku, di seluruh Jiang Hai, keluarga Zhao dan Liu kayaknya nggak bisa menguasai segalanya. Dia benar, di kota Jiang Hai. Di atas keluarga Zhao dan Liu, masih ada Mei Tuan. Sudahlah, kurir makanan kok sok-sokan. Orang dalam Mituan. Awalnya, aku ingin kamu melihat dengan baik pernikahanku dengan Sisi, betapa megahnya. Tapi sekarang, melihatmu si kutu busuk ini membuatku mual. Satpam. Tuan Zhao, Ada APA. Petakan kaki SI imit ini dan buang de keluar. Jangan menyesal nanti. Humph. Sisi itu polos. Aku tidak mudah dibodohi, serang. Si imut ini juga pantas mendapatkannya. Bikin onar di pernikahan Tuan Zhao, cari masalah. Siapa bilang tidak sekarang? Bahkan mengantar makanan pun tidak bisa lagi. Siapa yang berani? Wah. Lau Zhao, hebat juga, hari ini petinggi Mituan. Datang secara pribadi untuk memberi selamat pada anakmu. Lau Lu. Boss Su, mereka bukan kamu yang panggil? Ah, tidak. Ha, Bos Su, terima kasih sudah datang ke pernikahanku. Minggir, Kamu pikir pernikahan kecil ini layak untuk petinggi Mituan? Datang Simiwa. Kamu pantas? Bukan, Boss Su, Boss Lee. Apa maksud kalian? Direktur, kami terlambat, membuatmu menderita. Director. Director. Tidak mungkin, si sampah ini, bagaimana mungkin dia? Boss Mituan. Kamu siapa? Berani meragukan direktur? Lau Li, apa yang sebenarnya terjadi? Bos Liu, jangan panggil aku Lau Li. Keluarga Liu kalian hebat, Mituan. Tidak pantas dengan keluarga Liu? Tidak, aku tidak bilang begitu. Apa ini ada kesalahpahaman? Ya, Kesalahpahaman? Direktur kami memberi kesempatan pada keluarga Liu untuk menjadi mitra strategis kami.
Pak Chao, untuk membantu keluarga Liu. Menekan semua petinggi, besok akan ada upacara penandatanganan dengan keluarga Liu, ayah, Pak Chao. Dia benar-benar bos grup Mituan. Kami para petinggi terbang ke sini, menunggu sepanjang pagi. Keluarga Liu malah meninggalkan kami, tidak hanya itu. Membuat direktur kami menunggu sia-sia sepanjang pagi. Aku bilang, keluarga Liu, kalian sudah tidak sabar mati ya? Ah, ini. Sial, ini benar-benar, gadis itu. Ternyata bicara benar. Aku akui, grup Mituan kalian jauh lebih hebat dari keluarga Shao, bahkan keluarga Liu. Tidak terkira berapa kali lipatnya. Tapi hari ini adalah pernikahanku dengan Sisi. Aku tidak mengundang kalian. Meskipun kamu adalah direktur grup Mituan, apa kamu? Mau mencuri pengantin? Kurang ajar. Director. Kalau aku tidak salah ingat, Bos Liu dan Liu Shishi ada perjanjian, kan? Bos Liu berjanji pada Liu Shishi, asalkan Liu Shishi dalam setengah tahun bisa melipat gandakan aset keluarga Liu, maka pertunangan kalian tidak berlaku lagi. Apalagi sekarang dengan bantuanku, bukan hanya melipat gandakan aset 5 kali, 10 kali pun mudah sekali. Dengan kata lain, Tuan Zhao, kamu sudah keluar. Ko Fang, jangan sombong. Pernikahan sudah dimulai. Tidak mungkin tidak berlaku. Berlaku atau tidak, bukan kau yang menentukan. Aku tidak salah, kan? Paman. Ah, Lagi pula, kami sudah menikah secara hukum. Artinya mulai sekarang, kami sudah resmi jadi suami istri. Sah secara hukum. Ngapain masih bengong, Lau Liu? Itu kan direktur Mituan. Kalau dia bisa jadi menantu kita, maka kuburan leluhur keluarga Liu Emil akan mengeluarkan asap hijau. Bos Fang. Jangan dengarkan omong kosong Shaoji. Pokoknya, keluarga Liu kami semua mendengarmu. Paman Liu, kamu. Bagaimana bisa kau seperti ini, Lau Liu? Kau begini, keluarga Zhao kami jadi kehilangan muka. Sudah saat segini masih mikirin muka? Cepat pikirkan bagaimana bisa bertahan hidup. Bos Fang ya? Aku tahu grup Mituan kalian memang kuat, tapi keluarga Shao kami juga bukan sembarang orang. Benarkah? Oh, aku mengerti. Akhirnya aku mengerti. Direktur dan nona keluarga Liu adalah sepasang. Keluarga Shao ini hanya tukang onar. Dan sebelumnya sudah tidak sopan kepada direktur. Saat seperti ini adalah kesempatan terbaikku untuk menyatakan sikap atas nama direktur. Kakak, apa yang kau pikirkan? Keluarga Shao bukanlah orang yang mudah ditaklukkan. Baik, mulai hari ini, Mituan Wai Mai akan memblokir keluarga Shao sampai mati. Apa katamu? Bagaimana bisa begini? Direktur, bagaimana menurut Anda dengan penanganan saya ini? Orang berbakat. Kau semakin mengerti aku. Bagus. Terima kasih. Lau Liu, bantu aku bicara dong. Bagaimana aku bisa membantumu? Siapa suruh kau iseng menggang ke menantuku? Menantu. Bagaimana bisa begini? Xiao Fang, kau suka dengan Sisi kami, kan? Tentu saja. Kau kan bos Mituan. Tidak tahu, apa rencanamu? Untuk memberikan mas kawin apa? Aduh, datangnya buru-buru. Tidak sempat menyiapkan mas kawin untuk direktur. Mendeteksi hasrat kuat tuan rumah akan sebuah mas kawin. Keinginan tuan rumah telah dikabulkan. Ibu mertua, mas kawin sudah kusiapkan. Mas kawin datang. Xiao Fang, APA ini? Buka. Tidak tahu juga sistem akan menyiapkan apa untukku. Mas kawin pertama, giok naga musim semi dan gugur. Giok? Wah, ini giok naga musim semi dan gugur, harta karun negara Shao. Dulu hanya mendengar kabarnya saja. Kali ini, berkat direktur, aku bisa melihatnya langsung. Bos Su. Kira-kira berapa nilai giok naga musim semi dan gugur ini? Jika ditukar dengan uang, setidaknya lebih dari 10 miliar.
Astaga, sistem memang luar biasa. Sekadar mas kawin saja. Bernilai ratusan miliar. Aku jadi penasaran. Mas kawin lainnya apa saja? Aduh, Kita lihat yang lainnya saja. Yuk, Ya, baik-baik. Haha. Mas kawin kedua. 50% Saham Rolls Group. ini apa? Ini. Kamu bilang aku lebay, kamu juga sama aja. konsorsium Rolls. Apa hadiah mahar kedua yang disiapkan sistem ini? Reaksi mereka berdua berlebihan banget. Ini. Tidak puas dengan mahar keduaku? Enggak, Xiao Fang. Bukan itu maksudku. Aku cuma mau tanya, kontrak ini beneran? Kamu beneran gasi, 50% Saham Consortium Rolls. Kayak kita? Lihat reaksi mereka. Apa ini mahal banget? Enggak nyangka, di tangan direktur. Ada saham konsorsium Rolls, lagi pula 50%. Aku kira Mituan adalah akar direktur. Ternyata, direktur benar-benar berakar di mana-mana. Dan konsorsium Rolls ini pasti bukan satu-satunya. Industri direktur di luar negeri, Direktur, aku semakin nggak ngerti sama kamu. Ah, cuma sedikit hadiah. Baru beli pagi ini, sekarang khusus dibawa sebagai mahar. Untuk ayah. Wajah. Nilai pasar perusahaan konsorsium Rolls ini minimal puluhan miliar. Dibeli begitu aja. Ya ampun, lagi-lagi puluhan miliar. Ah, Xiao Fang, AO, aku ajak kamu. Carry Sher. Ah, hahaha. Nggak, tunggu dulu. Aoji, aku nggak akan menikah denganmu. Kamu suruh aku menikah denganmu. Hari ini juga aku mati. Sekarang meskipun kamu ambil guntingku, memaksaku masuk keluarga Zhao, aku akan lompat dari gedung. Kamu nggak akan selamanya mengawasiku. Aku. Kenapa baru datang? Pesawat, terbangnya lambat. Gimana caramu ngadepin mereka? Caranya nggak penting. Yang penting, kamu mau menikah dengan aku? Ngapain menikah sama kamu? Aku udah ngeluarin ratusan miliar buat mahar. Terus? Kalau kamu nggak mau ngerti kayak gini. Ya. Terpaksa aku harus berlutut. Kalau gitu kamu ngomong sama aku dong. Apa yang kamu katakan? Katakan kamu mencintaiku. Ini. Aku mencintaimu. Suaramu kecil sekali. Aku mencintaimu. Ayo tepuk tangan. Pergi. Hei, direktur. Fang Chao. Terima kasih. Kamu tidak tahu, aku sudah memberikan mahar yang sangat mahal untukmu. Hanya dengan ucapan terima kasih. Terlalu sederhana.
Sial, aku lupa sebelumnya aku juga tidak punya pengalaman. Apakah terlalu cepat? Sistem, bantuan darurat. Aku ingin mengajukan permohonan. Tuan rumah, permohonan hari ini sudah terpenuhi, harus menunggu sampai besok. Baru bisa melanjutkan mewujudkan keinginan. Jangan banyak bicara, maksudku setelah jam 12 malam. Tidak tahu tuan rumah ingin mengajukan permohonan apa. Aku ingin mengerahkan semua tenaga, bertahan semalaman. Mohon tunggu sebentar.